semuanya itu ngedemo masuk kantor HRD marah-marah gitu. Akhirnya mereka mogok kerja 4 hari. Lu bayangin 4 hari. Akhirnya sampai mereka ngedemo ada tulisan tutup PT Ihong gitu. PT Ihongnya tutup beneran sama semua karyawan di PHK. Terus yang bikin stresnya lagi, lu tahu karyawan-karyawannya itu ngedemo lagi minta dipekerjakan kembali. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait salah satu PT Ihong teman ya, yang ditutup ya, yang dikabulkan langsung oleh pemilik PT Ihong ya, perusahaan ini. Dikarenakan aksi dari para karyawannya ya, yang lagi sedang demo ya, dan juga mogok kerja selama 4 hari. Waduh, ini teman semuanya. Nah, di situ teman semuanya menuai pro dan kontra atau ya respon kritikan dari para netizen teman semua ya, terkait PT Ihong dan juga karyawan yang di PHK massal. Oke, jadi untuk teman semuanya di sini jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Kita simak baik-baik ya tanggapan dari para netizen dari sumber-sumber yang sudah ada teman semuanya. Oke, langsung saja kita simak video selengkapnya, monggo. Orang, wah itu semua orang pada heboh, karyawan semua pada ngamuk guys, demo gede-gedean, langsung sweeping HRD ke dalam kantor, mogok kerja 4 hari, solidaritas katanya, tapi endingnya kena batu sendiri loh. 4 hari pabrik lumpuh, nggak ada produksi, vendor kabur, orderan batal, rugi, ya pasti rugi lah, bukan rugi ratusan juta guys, miliaran. Akhirnya pabrik langsung tutup permanen, game over. Sesuai permintaan kalian kan, tutup pabrik. Nah, tuh. Yang lucunya, sekarang tuh mereka lagi demo di kantor pemerintahan. Buat apa? Suruh buka pabrik lagi. Buat nerima mereka kerja di sana lagi. Lah yang bikin tutup siapa? Yang bikin bangkrut siapa? Udah bakar kapal sendiri, sekarang nyebur minta tolong. SDM kita tuh jujur, IQ-nya rendah banget sumpah. Gampang emosi, so paling bener. Kerja asal-asalan, pas dikasih sanksi, ngamuk. Kalian tuh nggak mikir keluarga, anak istri kalian, nggak mikir cicilan kalian. Kalian masih pinjol kan? Mau naik gaji tapi performa jeblok. Kalian lihat sono tetangga kita Vietnam, pabrik dia sekarang maju banget. Karena SDM-nya luar biasa, gak gampang baperan. Makanya pemerintah mau support, dikasih subsidi. Karena SDM-nya tuh niat, disiplin, fokus kerja, nggak banyak drama. Makanya banyak investor asing mau masuk ke Vietnam untuk membesarkan pabriknya mereka. Karena mereka tahu SDM-nya tuh luar biasa. Kita baru 3 orang dipecat aja udah pada rusuh. Solidaritas apa sih yang kalian cari? Terus sekarang kalian nganggur kan rame-rame? Makanya kerja tuh jangan cuma pakai mulut, pakai otak nih. Kemarin demo, sekarang nangis. Kemarin aksi solidaritas, sekarang meringis. Ini adalah contoh orang yang nggak punya prinsip. Diajakin protes dengan alasan solidaritas, ikut-ikutan. Jadi awalnya ada 3 karyawan PT Ihong Novatex di Cirebon yang kontraknya nggak diperpanjang sama perusahaan tersebut. Lalu beberapa teman-teman kerjanya nggak terima. Mereka tunjukin solidaritas dengan mogok kerja selama 4 hari. Yang membuat operasional perusahaan lumpuh total, orderan batal, produksi berhenti, perusahaan rugi, dan keputusan muantep pun diambil. Sebanyak 1.126 karyawan di PHK. Dari ngebela 3 orang, jadi ribuan yang kehilangan pekerjaan. Setelah di PHK, di demo lagi dong. Menuntut agar mereka dipekerjakan kembali. Jadi gini loh, kalau masih butuh, nggak usah aneh-aneh dah. Kok bisa mukanya masih ditempel di kepala buat minta kerjaan lagi? Yang jadi korban siapa coba? Ya hidup lo, ya keluarga lo. Tapi kan udah bahagia, karena udah nunjukin solidaritas untuk 3 temennya. PT Ihong Cirebon PHK massal 1.100-an karyawan. Info yang beredar, karyawan menuntut perusahaan ditutup karena 3 rekannya ini dipecat. Dan perusahaan mengabulkan permintaan karyawan untuk perusahaannya ditutup. Akhirnya karyawannya itu sendiri menuntut balik. Ini logikanya di mana loh? Di kita ini aneh, budayanya itu ikut-ikutan. Orang salah dibela, maju. Dan ingat loh, seorang pengusaha dan seorang investor ketika menanamkan modal, dia melihat lingkungannya, melihat orang-orang sekitarnya, melihat pekerjaannya. Kalau di kita, di Indonesia, pekerjaannya, mentalnya masih mental kacau, sampai kapanpun tidak akan pernah maju, siapapun pemimpinnya.
dengan Forkopimda dengan dari pihak perusahaan itu. Jadi intinya kalau gua jadi PT Ihong ya, mendingan gua tuntut balik lu, ya. Gua tuh investasi nggak cuma 1-2 M. Kalau lihat dari pabriknya tuh gede banget, guys. 1126 karyawan, kalau misalnya UMR kali 2 juta aja udah berapa miliar gajinya tuh ya setiap bulan ya. Terus lu mogok 3 hari, omsetnya hilang berapa M. Terus lu masih mau bilang gitu nanti, wah bosnya kaya, enak banget gitu ya. Ngongkang-ngongkang kaki dapat duit gitu ya. Ya, modalnya dari mana bos? Ya. Terus lu yang suruh demo tutup juga, gue juga bingung. Udah ditutup, lu minta demo lagi buat buka. Ini bupati maunya jadi apa sih? Coba dong, Pak Bupati, ya. Mendingan kalian tuh memperbaiki SDM gitu ya. Ormas-ormas dijauh-jauhin gitu. Jadi melindungi kepentingan berusaha. Seperti itu ya Pak Bupati yang terhormat. Seluruh karyawan PT Ihong yang jumlahnya 1000 lebih itu dipekerjakan kembali secepatnya. Anggite perusahaan mbahmu ngono mbok buka tutup karepmu dhewe ae kono iku. Kono duwe utek iku mikira kono iku. Aku misalnya dadi bosmu, tak turuti penjalukmu. Kerja maneh monggo, tapi ana syarate siji. Tak idoni raimu sak tuwukku gelem kon. Kon iku nyambut gawe karo nyambut gawe. Wae budal-budal wae mule-mule ana masalah dirunding sing apik-apik lah ya iso. Ngono kok demo tutup PT Ihong bongko cocokmu saiki rasakno kon. Dadi pengangguran ngerti ya kon iku blok goblok. Hanya karena 3 karyawan PT Ihong yang di PHK, maka ribuan karyawan PT Ihong itu berdemo biar PT Ihong itu ditutup. Bahkan karyawan PT Ihong itu sampai mogok kerja selama 4 hari. Dan akhirnya apa? PT Ihong pun ditutup. Dan mem-PHK sekitar 1000-an lebih karyawannya. Harusnya kalian ini bersyukur dong. Kan kalian sendiri tuh yang minta, kalian yang demo minta biar PT Ihong itu ditutup. Nah, dan setelah PT Ihong itu mengabulkan permintaan kalian, kalian demonya malah ke kantor Bupati Cirebon. Harusnya kalian itu bersyukur, bukan malah berdemo. Dan dari tutupnya PT Ihong di Cirebon tersebut ya menguntungkan perusahaan itu sendiri di bidang perbankan maupun di perpajakan. Dan yang dirugikan adalah kalian ini yang dipecat. Dengan di PHK-nya kalian, dengan ditutupnya PT Ihong, itu sama juga kalian membantu pemerintah dengan efisiensi anggaran. Mungkin kalau saya bikin video seperti ini, nanti yang akan komen itu pasti komennya menagih janji 19 juta lowongan pekerjaan. Nah, gimana mau dikasih lowongan? Wong yang sudah jelas-jelas bekerja di situ aja malah meminta agar PT-nya ditutup kok. Ya, gimana mau menciptakan yang 19 juta lapangan pekerjaan lah, wong Indonesia mau maju aja kalian demo kok. Kalau pengen maju, contoh pembangunan PIK 2, kalian demo, padahal di situ itu membutuhkan lowongan pekerjaan sekitar 50.000. Terus pembangunan IKN tuh, nah yang kalian anggap istana hantu lah, sarang kelelawar lah, itu di situ itu proyek masih berjalan. Kalau kalian mau kerja, itu banyak pekerjaan di Indonesia ini, tapi kalian sesukanya dikit-dikit demo, nyalain pemerintah. Gila gak? Kurang bersyukur apalagi sih, nyari kerjaan sekarang itu susah banget guys. Nah, ada salah satu perusahaan di Cirebon, karyawannya itu di PHK sekitar 1100 berapa gitu ya. Nah, mereka melakukan demo nih. Nah, aspirasi mereka bukan diterima oleh perusahaan, namun mereka itu justru nggak bisa kerja lagi guys karena perusahaannya tutup. Ibaratnya lu jual gue beli. Nah, itu yang dilakukan oleh perusahaannya sendiri, dan itu perusahaannya itu katanya itu mau pindah ke Vietnam guys. Jadi guys, kalau misalkan zaman sekarang kalian masih diberi kesempatan untuk bekerja, itu kalian syukurin ya. Karena zaman sekarang itu nyari kerjaan itu nggak segampang yang lu pikirin. Ya, dimana-mana sekarang itu susah nyari kerjaan, ekonomi lagi turun nih. Jadi bersyukur kalau misalkan lu dikasih kesempatan bekerja gitu. Jangan malam ngotot yang enggak, jangan marahkan yang enggak gitu. Nah, buktinya sekarang lu udah di PHK tuh, perusahaannya tutup juga. Lu mau ngapain sekarang? Nyari kerja susah kan?
Jadi jangan nyusahin diri sendiri deh. Seumur-umur saya nggak pernah nge-react suatu kasus atau video, tapi masalah PT Yihong ini menarik banget untuk dicermati. Disclaimer dulu ya, saya bikin video ini sebetulnya tuh dengan kerinduan pengen banget gitu negara ini maju. Tapi kalau attitude-nya nggak maju-maju, attitude-nya masih begitu, mau-maunya gua, terus pride-nya tinggi banget, nggak mikir panjang dalam dunia kerja, gimana investor asing mau masuk sini? Kalau nggak ada investor asing, terus kalian bisa apa ngebangun negara ini dengan skill kalian yang kayak gitu-gitu aja? Nggak bisa, Ferguso. Kita mesti belajar dari negara yang lebih maju. Kita contoh bagaimana mereka kerja, bagaimana cara berpikir mereka. Nah, kita harus kerja dulu sama orang pinter, baru nantinya kita bisa jadi pinter. Untuk yang belum tahu, jadi di PT Yihong itu mem-PHK 3 orang. Lalu teman-temannya itu sekitar 1000-an orang mendemo menunjukkan solidaritas. Ancamannya tutup aja tuh Yihong. Akhirnya sama si PT Yihong itu beneran ditutup. Plus yang 1126 orang itu di PHK menjelang lebaran. Mereka nggak bisa mikir apa kalau misalnya kita terjadi apa-apa di tempat kerja kita, anak istri kita tuh mau makan apa, ngebela-belain kasus yang nggak kejuntrungan asal-usulnya. Kalau Cindo dia punya attitude mentalnya ya, dia misalnya nggak suka nih kerja di satu tempat, dia tuh dalam hati bikin komitmen keras kalau ini adalah cambukan buat gua tuh berhasil. Dia dengan memberanikan diri keluar dari perusahaan itu, terus banting tulang, jejingkrakan, jungkir balik, sampai beberapa tahun kemudian dia buktiin kalau dia bisa berhasil. Ya nggak semua orang Cindo begitu, saya ngomong mayoritas ya. Biasanya kalau Cindo kerja sama orang, dia cuma butuh beberapa tahun aja, kemudian dia berhenti dari perusahaan itu, terus dia bikin usaha sendiri. Saya pernah ngobrol dengan orang Chinese mainland, dia bilang gini, dia mengeluhkan seperti ini. Etos kerjanya kenapa beda ya? Kalau di Chungkwoo sana, waktunya istirahat, makan, udah makan, balik lagi kerja. Ini mohon maaf nih ya, saya cuma menyampaikan pendapat mereka ya. Mereka bilang izin untuk sholat itu sehari bisa lebih dari 1 kali. Itu nggak masalah. Sholatnya itu sebentar, antara 10-15 menit, tapi hahaha itu lama banget. Jadi dia kembali lagi ke kantor, itu bisa 1 jam. Ini di luar jam istirahat makan siang ya. Nah, yang kayak gini-gini tuh, mereka jadi sebetulnya bukan mempermasalahkan agamanya. Kalian mau sholat silakan, tapi mbok ya tahu-tahu waktu. Lalu mereka bilang lagi, banyak teman-teman mereka yang memindahkan pabriknya ke Vietnam. Karena di Vietnam itu pemerintah begitu tahu dia mau invest, dicariin tanah tanpa ada mafia tanah. Dibikinilah surat perizinannya dengan mudah. Mikir dah sendiri. Ini kasus yang benar-benar gua nggak habis pikir sih ya. Ribuan orang demo demi temennya yang di PHK ya. Ternyata ada yang bilang A, ada yang bilang B ya. Gua nggak tahu yang benar yang mana. Dan ternyata lagi nih, malah PT-nya yang tutup. 1126 karyawan di PHK, guys. Gua jadi ingat ya sama temen gua tuh orang Cina Medan ya. Dia punya prinsip kalau buka usaha dia bilang gini, gua nggak takut mati coy, gua takutnya rugi. Karena buruhnya mogok kerja selama 4 hari, akhirnya ini pabrik tutup untuk selamanya. Jadi guys, ini ada berita dari Garuda TV ya, buntut mogok kerja 4 hari, PT Yihong di Cirebon tutup usaha, dan PHK 1126 pekerja. Jadi PT Yihong Novatex Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang sablon sepatu. Nah, dia menerima orderan dari perusahaan lain untuk dikerjakan di pabriknya dia. Pabrik ini baru berdiri 2 tahun guys. Nah, pada awal Maret lalu, nih karyawannya atau para buru-burunya ini mogok kerja selama 4 hari. Mengakibatkan mereka mengalami keterlambatan pengiriman terhadap order-ordernya. Dan klien-klien mereka akhirnya mundur, tidak mau ngorder lagi di pabrik Yihong ini. Menurut pengakuan dari PT Yihong, mereka mengalami kerugian yang sangat besar sebagai akibat dari keterlambatan pengiriman dan pembatalan order dari pabrik. Dan manajemen mengambil keputusan untuk menutup pabrik untuk selamanya dengan mem-PHK 1126 pekerjanya. Jadi perusahaannya bukan pilot ya guys, dia tidak pilot, tapi dia benar-benar menutup pabriknya. Mungkin dia akan pindah ke tempat lain. Vietnam kali. Nah, kalau pabrik-pabrik lain tutup karena banyak diperas oleh para ormas-ormas, nah kali ini ditutup karena karyawannya yang demo 4 hari. Kita nggak tahu ya, apa masalah yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Kenapa perusahaan yang baru berusia 2 tahun ini tiba-tiba menutup operasinya? Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Tapi kalau dari berita yang beredar, kita ngambil kayak kesimpulan ya, apakah memang benar bikin usaha di Indonesia itu sebegitu tidak kondusifnya? Yang sudah pasti, ada 1.126 pekerja yang nggak dapat penghasilan. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys. Katanya susah cari kerja. Udah kerja bertingkah. Jadi buat kalian yang udah kerja, jangan mau dipengaruhi orang-orang yang pemikirannya kayak sampah. Kalian lihat itu sekarang yang kejadian di Cirebon, PT Yihong. Gara-gara cuma 3 orang dipecat, dipengaruhi 1.000 lebih karyawan yang lain berhenti mogok kerja 4 hari. Dan betul-betul mogok perusahaan mana? Coba kalian pikirlah pakai otak kalian itu, perusahaan mana yang nggak bangkrut kalau 4 hari produksinya diberhentikan. Usus kau itu pun kalau berhenti 4 hari, meninggal kau. Heran kali aku. Sekarang udah tutup perusahaan itu, kalian demo ke kantor bupati, kalian bilang lagi nih, Pak, tolong kembalikan perusahaan kami. Kembalikan, minta kau sama Tuhan. Rupanya aku baru berpikir sekarang, setelah kejadian ini, aku baru berpikir, ternyata pentingnya tes psikotes di Indonesia ini. Banyak sekali warga Indonesia yang mau cari kerja, psikotesnya terganggu. Sama kayak ini nih, yang bodoh-bodoh 1.000 lebih orang ini, 1.000 karyawan yang ada di Cirebon ini, bongak-bongak semua. Sok-sok nuntut, kami mogok kerja, udah mogok kalian 4 hari, sekarang minta kembalikan. Cintamu cinta palsu. Lo tahu kasus PT Yihong nggak? Jadi PT Yihong ini katanya pecat 3 orang karyawan. Terus karyawan lainnya semuanya itu ngedemo masuk kantor HRD marah-marah gitu. Akhirnya mereka mogok kerja 4 hari. Lu bayangin 4 hari. Akhirnya sampai mereka ngedemo ada tulisan tutup PT Yihong gitu. PT Yihongnya tutup beneran. Sama semua karyawan di PHK. Terus yang bikin stresnya lagi, lo tahu karyawan-karyawannya itu ngedemo lagi minta dipekerjakan kembali. Itu kan mereka tetap gara-gara lu. Mereka tuh rugi sampai MM-an. Lu bayangin, lu mau gue kerja 4 hari. Itu perusahaan tuh rugi gede banget. Terus lu masih, pekerjaan kami kembali. Senak jidat lo SDM rendah. Wow, solidaritas yang membakar dapur. 3 orang di PHK. 3 ya, bukan 300. Tapi dari 3 itu 1.126 orang akhirnya ikut kehilangan mata pencaharian. Solidaritas katanya, aksi heroik katanya, hebat. Kalian berhasil. Dari 3 korban, sekarang jadi 1.000 lebih yang terluka. Bayangkan 1.000 dapur yang tiba-tiba dingin. 1.000 anak yang tanya, ayah, kenapa kita nggak belanja minggu ini? 1.000 istri yang menunduk diam. Karena tetangga bertanya, kok suami nggak kerja lagi, Bu? Mantap. Keadilan diperjuangkan, tapi malah keadilan itu sendiri dibakar. Disiram api amarah, disulut korek ego, dan boom, hidup kita sendiri yang hancur. Bagus. Aksi mogok yang sukses besar. Saking suksesnya, tak satu pun yang bekerja lagi. Mantap. Sungguh prestasi luar biasa. Dari 3 orang kena PHK, tambah bonus. 1.000 orang ikut nganggur. Mantap. Ini bukan hanya cerita pabrik yang tutup. Ini cerita harapan yang digilas oleh ego. Dan sekarang semua orang diam. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan akal sehat. Aksi solidaritas bisa jadi bencana kalau salah arah. Siapa yang tanggung jawab? Menurut kalian, siapa yang salah? Nah, oke, teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksinya bisa sajikan ya. Ini terkait tutupnya PT Yihong ya. Karena dampak dari demo para karyawannya itu gara-gara 3 orang yang kena PHK dan solidaritas tinggi, langsung semuanya ikut berdemo untuk tutup PT Yihong. Akhirnya ditutup juga ya oleh perusahaan, dikabulkan. Nah, 1.000 lebih atau 1.126 karyawan di PHK massal. Waduh, ini teman semuanya ya. Tanggapannya gimana teman semuanya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.